Dan kita berikutnya akan melangkah ke berita yang lebih positif. 15 tahun buat pendukung Tottenham nggak positif ya. 15 tahun dia kandang dari Arsenal masih gagal untuk bisa mendapatkan result yang diinginkan. Setup dari Thomas Frank terlalu negatif. Coba untuk menullify kelebihan dari set play, tapi justru ketika open play tidak menawarkan ancaman berarti. Mungkin gol dari Richarlison sebuah fluke dengan kesalahan dari positioning Raya dan juga Subimendi. Tapi kemudian kita harus mengarahkan atensi ke Eberezer Eze. Satu penampil yang benar-benar memberikan jiwanya untuk Arsenal. Ini adalah boyhood clubnya. Dia begitu mencintai Arsenal dan sangat ingin tampil di North London Derby. Dan itulah cara Anda tampil di North London Derby dan mengambil hati para penggemar dari Arsenal. Nangis. Sedih, enggak. Ya, tadi lu udah bilang setup ya. Ini kelihatan sekali mediocre-nya Spurs tuh di game semalam, Bapak. Lu ngapain pakai 5 back menghadapi Arsenal? Kelihatan dong lini tengah lu bakal kurang orang. Akhirnya Kudus yang di atas kertas menjadi tandem Richarlison menjadi 5-4-1. Dan kalau boleh milih pemain terbaik sebenarnya bukan Eze gue semalam. Gue Mikel Merino. Gimana Mikel Merino, dia memaksa Danso, Mickey van de Ven dan juga Romero ke midfield ya. Yes, ngantar ke belakang. Akhirnya membuat apa? Space yang sangat amat luas bisa dia manfaatkan oleh Trossard, Eze, dan juga Saka. Mungkin nggak begitu kelihatan peran dari Mikel Merino. Dan di interview, di post match interview, Van de Ven bilang bahwa ya ini bukan start yang negatif, setup yang negatif. Emang tujuan kita adalah untuk memanfaatkan second ball. Yaitu kita bakal nge-press dan juga kita manfaatin second ball. Masalahnya, kalau lu mau pakai gaya setup yang manfaatin second ball dan gitu nge-press, paling nggak bola itu harus ada di kotaknya lawan. Masalahnya Arsenal mulai nyerang dari kotaknya Tottenham. Berapa kali passing Tottenham di kotak Arsenal semalam? Babak pertama 14. Jadi jarang sekali Tottenham memberikan gangguan di kotaknya Arsenal semalam. 14 doang. 1 ke arah gawang. Selebihnya nggak ngapa-ngapain. Dan dari menit awal Arsenal udah memberikan efek kejut ya yang setting ada. the tone untuk match. Declan Rice yang umpan dari Eze itu udah kayak begitu di shoot begitu, gue yakin Tottenham langsung hehe malam panjang nih, gitu kan, bakal menjadi malam yang bahaya nih. Dan bener aja, gelombang serangan demi serangan, Trossard di kiri enak banget, tengahnya Eze enak banget, Declan Rice nampak ya terlalu easy, terlalu gampang Tottenham untuk dihadapi sama Arsenal semalam. Bener-bener mediocre. Thomas Frank didatangin oleh Daniel Levy untuk nggak ngerti, lu pengen menduplikat gaya Brentford ke Tottenham. Di Brentford semua pemain itu bukan pemain bintang, pemain biasa aja. Jadi bener-bener mau apa yang dilakukan disuruh sama pelatih, dia akan berikan yang terbaik. Di Tottenham nggak banyak yang bisa begitu, bahkan nggak ada. Ini menarik nih, karena gue juga ngeliat hal serupa ya. Ketika para pemain Tottenham nggak buy-in dengan apa yang diinginkan pelatihnya sejak awal agak. Jadi ada disconnect di sini. Thomas Frank ingin melakukan sesuatu secara struktur untuk compact, solid di pertahanan, bahkan dua wingnya narrow. Ini gunanya kan untuk lebih tampil rapat, mencegah tadi ada kreasi dari midfield three Arsenal yang sangat berbahaya gitu kan. Tapi dengan menampilkan Joe Palhinha dan Bentancur yang on the ball, mereka mungkin menawarkan hal yang kurang positif, tapi off the ball harusnya tidak ada tuh peluang-peluang di sekitar tepi kotak penalti yang terus dipompa oleh Arsenal dengan Eberezer Eze, dengan Subimendi, dengan Declan Rice, bahkan juga pergerakan dari kedua flank impresif. Ini harusnya terhindarkan dengan approach yang dilakukan oleh Thomas Frank, tapi nggak terjadi ya. Nggak terjadi, dan bayangin, lu punya 5 pemain belakang, ditambah 2 pemain tadi Bentancur dan juga Joe Palhinha ya, itu di kotak penalti plus kiper. Tapi Arsenal masih sangat amat banyak sekali memberikan shot, memberikan tembakan. Ini yang menjadi lah, lu kalau memang lu nggak bisa main bertahan, lu main nyerang aja deh. Betul, lawan MU lu main bagus, lu main nyerang. Ini lu dipaksa main bertahan, dan bener-bener Arsenal hampir selalu dapetin second ball dari Tottenham. Ini yang lagi-lagi membuat Tottenham kesulitan. Di luar, gue harus berikan pujian golnya Richarlison, ya itu oke lah, bagus. Itu doang udah bagusnya Tottenham. Selebihnya ini mediocre, padahal world class player loh. Romero juara dunia gitu kan. Palhinha bagus banget. Van de Ven juga luar biasa. Vicario juga oke. Nggak world class lah tapi. Siapa? Nggak world class lah tapi. Romero? Yang lo sebutin setelahnya. Oh ya, kan gue yang world class, yang world class kan Romero doang. Iya makanya. Iya. World class players kan nggak juga. Iya, yang bagus tadi.
Lu malah fokus ke situnya. Cuman apa Kan namanya? lo sebutin itu. Iya, jadi buat gua Tottenham doang yang bisa membuat pelatih bagus, pemain lumayan bagus bermain seburuk itu. Ini terlalu mudah. Mungkin ini kalau tadi Mas Ari bilang ini performa terburuk Liverpool, ya itu performa terburuk Tottenham. Menurut gua. Kalau mereka seburuk itu, mereka nggak jadi tim dengan way paling bagus. Iya. Sebelum kemarin Iya, kalah ya. Sebelum kemarin kalah. Artinya ya Frank doing something yang emang dia punya purpose gitu. In every game dia bisa memainkan gaya yang berbeda gitu. Tapi kan nggak semua pemain bisa cepat adapt dengan situasi itu. Cuman kalau gua ngeliat laga kemarin, fully 100% is on Arsenal. Semuanya emang karena Arsenal dan individual play. Kalau lo bicara kolektif, yes, sistem mereka sudah berjalan. Mau yang kemarin main di situ Gyökeres akan memainkan peran yang sama yang dimainkan oleh Mourinho. Akan terus menarik pemain-pemain belakang lawan karena dia tahu mereka tampil dengan 3 back, mereka memainkan skema yang kayak gitu. Arteta is that smart untuk melakukan itu. Tapi yang membedakan kemarin individual play dari pemain-pemainnya kemarin kontribut menjadi gol. Umpan-umpan cungkil yang sangat luar biasa. Mereka tahu kalau mereka kirim bola atas kencang akan mudah dibaca oleh pemain-pemain dari Spurs dan mereka biasa ngebuang bola dari belakang seperti itu. Tapi bola-bola berbeda menunjukkan setup defense yang berbeda lagi. Ini pasti dipelajari banget oleh Arteta. Dia datang ke game ini, dia tahu apa yang harus dia lakukan dan sepanjang 90 menit betul-betul bisa dilakukan. Only slip dari Zubimendi itu aja sih. Mungkin yang agak sedikit menjadi cacat dari game itu. Tapi selebihnya 100% Arsenal tampil luar biasa, terutama Eze. Kalau itu Odegaard yang main, gue nggak yakin mereka akan menang. Kalau siapa? Odegaard yang main, gue nggak yakin mereka akan tampil seperti itu. Karena aim dari Eze adalah ketika lo dapat bola langsung ke depan. Sementara Odegaard akan balik lagi ke belakang, dan itu ngebuat Saka dan juga Martinelli ataupun Trossard main kayak dia juga, ketarik ke belakang lagi, balikin bola ke belakang. Tapi lu mencari pemain yang ketika lu dapat di sepertiga terakhir, logas, dan Eze execute itu semua dengan sempurna dengan dirinya sendiri. Menurut gua, apa yang dia lakukan dia ciptakan sendiri, peluang-peluang seperti itu, bola-bola yang sebetulnya ketutup pemain-pemain belakang dan setup defense-nya dari Spurs sebetulnya kalau bukan pemain sekualitas Eze mungkin akan terbentur juga dengan Karena space-nya sangat tight ya. Space-nya begitu tight dan banyak. Melepas eksekusi. Tapi eksekusinya precise semua yang dilakukan oleh Eze, bola samping, bola-bola yang emang sulit untuk dijangkau kiper dan juga bisa ngebelah beberapa pemain yang numpuk di situ. Apa yang coba dilakukan oleh Frank sebetulnya sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Cuman kan ya kalau yang ketika lo tampil rapat, individual brilliance yang akan membedakan. Ya kali ini mereka punya Eze yang bisa execute semua peluang yang dia dapatkan menjadi gol. Jadi ya, gue sih kemarin 100% Eze lah. Dan 100% juga nyalahin Thomas Frank gue. Dan bagi Thomas Frank dan Tottenham, mereka memang bisa mengurangi ancaman dari set play-nya Arsenal dengan kiriman-kiriman bola set piece yang bisa dinetralisir. Tapi kemudian juga dua pertanyaan terakhir mungkin buat lo berdua. Sempat khawatir dengan gak adanya Gabriel Magalhaes yang cedera, tapi kembali Pierre Hincapié. Ini pemain yang mungkin berbeda dengan Wirtz, datang dari Bundesliga, Leverkusen, tapi untuk Arsenal dia langsung mempertunjukkan kebolehannya sangat baik, both boxes dari segi defending dan juga membantu ketika ada set play. Dan juga tentunya bagi Lodi, melihat Arsenal sekarang di posisi saat ini di bulan November, tapi sudah ada swagger yang mirip dengan tim binaan dari Arsene Wenger, di mana ada balance di pertahanan dengan figur-figur yang tepat di lapangan tengah, daya kreasi begitu lethal dari flank. Dulu tentunya kita ingat Overmars misalnya, Pires, kemudian juga jangan lupa Jules Grimandi, Edu, itulah bintang-bintang yang pada tahu nggak ya Jules Grimandi nih? Balance bagi jadi mereka Scott juga nggak tahu Kiwomi ya. Terakhir Arshavin Arshavin di Anfield jangan lupa. Dan bagaimana di tekanan sekarang dari lini kedua juga begitu impresif dengan penjaga gawang yang hebat, mirip dengan misalnya Lehmann dan juga Seaman dalam diri David Raya. Jadi lo melihat keadaan seperti ini, pertanyaan lo apa Di? Lo Pertanyaan lo apa? Menjadi momen yang paling tepat. Enggak. No. Gue belum bahas juara-juara dulu. Gue pengen pekan per pekan gitu. Tadi lu nanya apa namanya Hincapié. Itu pertanyaan bagus. Gini, kalau sebuah tim sistemnya mudah dimengerti oleh pemain, dan pemain yang udah lebih lama bermain di situ bisa mentranslate kepada pemain baru bahwa apa sih yang dipengen pelatih, itu akan mudah. Lebih mudah bagi pemain baru gitu.
Hincapie, gue nggak tahu ya setuju atau nggak di world class player atau apa bukan gitu. Cuman di tahunnya Xabi Alonso di Leverkusen dia one of the most important players. Betul. Bersama Tah juga ya kalau nggak salah ya. Ta dan Tapsoba. Tapsoba bener. Dan kemarin benar-benar dia Saliba kalau maju yang cover dia tuh Hincapie tuh. Benar-benar dia ke kanan, dia ke depan, dia sering membantu penyerangan juga. Kayak orang yang udah cukup lama di Arsenal gitu. Jadi buat gue cukup smart gimana Hincapie didatangkan meskipun loan. Ya masih terlalu early kalau lu tanya soal semua tadi lu semua ini roman-romannya nih udah kayak zamannya Wenger nih. Mikel juga acknowledge itu kan. Iya, karena ditanya In certain moments. ditanya sama wartawan, jadi dia harus iya atau enggak gitu ya. Masa dia bilang enggak kan enggak lucu juga. Cuman ini Arsenalnya Arteta sekarang, Arsenalnya Saliba, Arsenalnya Saka, Arsenalnya Eze. Nggak mudah juga, cuman ya mengecewakan lah Tottenham gitu. Karena bagi Tottenham Hotspur dua fixture penting di liga. Lawan Arsenal home, lawan Arsenal away. Kalau Arsenal masih ada lawan Liverpool, masih ada lawan City, masih ada lawan Chelsea, masih ada lawan Manchester United. Tottenham nggak ada rival. Apa Chelsea? Apa? Tapi gitu-gitu bisa sampai final Liga Champions. Siapa? Tottenham. Arsenal juga. 2005. Iya. Kenapa jadi? Quite some time. Iya, buat apa? Quite some time. Tapi nggak di peringkat 11 juga dong di bawah MU ya kan. Jadi Yang penting di area Station Seven Sister ke atas sekarang. Seven Sister suka-suka. Iya, benar. Tapi ya namanya Yang gue sayangin di game kemarin, Arsenal nggak cukup teruji di lini belakangnya. Itu kan karena nggak ada Gabriel. Kalau nggak ada Gabriel kan gue bilang ini yang menjadi ujian Arsenal adalah ketika nggak ada Gabriel, Hincapie bisa cepat nggak? Bisa. Kan nggak ada serangan dari Spurs. Iya, nggak keuji. Iya. Bukan salah Arsenal dong. Lah itu makanya yang gue bilang yang kurang dari game kemarin adalah lu nggak completely keuji dari sisi Tested. defense. Kalau dari sisi offense ya lu selalu bisa jawab itulah ya. Lu selalu bisa rotate pemain seperti apapun tapi lu selalu bisa mencetak gol demi gol demi gol. Itu sudah bisa di-address dengan luar biasa oleh Arteta. Makanya gue bilang the next 3 games Spurs, Munchen dan juga Chelsea, kalau memang Gabriel belum bisa bermain, nah ini menjadi ujian nih karena cukup panjang, artinya 3 laga di mana lu nggak ada Gabriel bisa keep up dengan serangan-serangan lawan apa enggak. Nah kemarin saya nggak diuji, jadi gue nggak bisa ngelihat secara komprehensif hilangnya ini tuh bisa tertutupi nggak. Baru next match nih ya. Ya, baru Bayern next match lawan Bayern, mungkin kita akan melihat sebagus apa Hincapie untuk bisa menggantikan posisi dari Gabriel. And then next Chelsea. Ya kalau kita bicara juga sama-sama sering menyulitkan lah ya kedua tim ini. Dan paling nggak mereka bisa ngetes lah lini pertahanan. Dibandingkan Spurs kemarin yang sama sekali nggak ngetes. Kalau memang 3 laga ini bisa mereka lewati, ya udah makin besar lah peluang Arsenal untuk menjadi juara. Gua nggak setuju. Sedikit lo bisa tambahin mungkin? Iya karena gini, ini udah terbukti gitu loh. Ini kan Mas Hari kemarin pernah bahas kayak gini juga situasinya soal Liverpool. Yang ada 3 lawan berat itu tuh City, Madrid, dan apa gitu. Kalau sukses, kedepannya mungkin sukses. Kan lawan City kan kalah 3-0. Iya, makanya duanya menang kan? Iya, Iya, kan makanya. kalau 3-3-nya lewat Betul. baru. Betul, karena bagi gua sepak bola itu bukan berarti lu 3 game menang terus oke lu makin banyak peluangnya, enggak, tetap aja. Momentumnya cukup untuk bisa ngebalikin sesuatu. Betul. Karena lo bisa menang di 2 game. Nah, di 2 game Liganya menang itu, menangnya di liga di 2 game. iya, Dan laga-laganya kan menang penting, 2 game itu nggak bisa menjamin game ketiga lu bisa menang juga, dan ke depannya misalnya juga nggak bakal menang. Tetap namanya game itu adalah perform of the day. Dan Arsenal bisa menang lawan City, belum tentu bisa menang lawan Sunderland. Kalau pemain lo sama, pemain-pemainnya ya lain cerita. Ini kan pemain lo berbeda, menurut gue tuh itu loh. Iya. Tidak ada si Gabriel. Bisa nggak mereka keep up kalau mereka dihujani dihujani peluang? Iya, itu kan yang harus dibuktikan. Iya. Dan belum terbukti. Betul, sangat belum terbukti. Makanya Mas, apalagi bilang, di bulan November. Iya, kalau gue ngelihat 2 game ini, mereka bisa melewati itu, ya berarti benar. Tim ini sangat tebal kalau kita bicara depan udah ketutup. Tapi kita bicara di belakang kan belum teruji dari sisi itu gitu. Sementara Liverpool kan emang kualitasnya lagi jelek banget nih. Kalau lo bisa melewati 3 laga penting ini, ditutup dengan laga lawan City. Kalau lo bisa menang, mentalitinya kan berbeda gitu. Lo bisa melewati laga berat, habis lawan Madrid, habis lawan City. Tapi lo nggak bisa di laga Madrid lo bagus, lo balik lagi tampil jelek lawan City. Ya turun lagi mentalnya gitu loh. Kalau lo bisa melewati 3 laga itu, at least step lo ada untuk maju ke depan. Alasan lo untuk maju tuh ada gitu loh. Tapi begitu step ke depan sekarang
Ya kan kalah Kalah, City gimana makanya sih? Jadi nggak ada jaminan lu bisa menang. Kalau dia menang lawan City, Iya. pasti akan berbeda hasilnya, Di. Ya, makanya performa itu tetap perform of the day. Namanya pola itu tuh nggak ada. Pola lu menang game hari ini Oke. bakal menang lagi di game week selanjutnya nggak ada. Tetap Oke. performa of the day. Tapi yang terpenting buat para pendukung Arsenal, buat Aldi, ada satu kesempatan luar biasa untuk Mikel Arteta dan Arsenal untuk bisa mempersembahkan title di musim ini walaupun masih November, tapi tanda-tandanya sudah begitu positif, apalagi jika ada laga 2 ke depan dengan Bayern Munchen di Champions League dan juga Chelsea yang juga signifikan. Tapi apakah ada masalah ya kalau nanti ada acknowledgement kepada Gabriel Heinze, mantan defender Manchester United yang berperan besar ini untuk memperkuat lini pertahanan Arsenal dengan dia memberikan coaching yang luar biasa, membantu Mikel Arteta. Dan bagi pendukung Liverpool harus bersabar, momennya akan ada untuk kalian lagi untuk bisa menikmati aksi para bintang fenomenal yang dimiliki Liverpool untuk bisa bangkit di season yang masih sangat panjang. Dan kita akan bacakan saweran yang sudah begitu banyak nih dari Denny, Mas Haryo dan Aldi. Gimana ini, Ronaldo masih bisa salto di umur 40 tahun? Singkat saja. Mas ada juga bisa. Emang jago lah Ronaldo. Oke, next ya. Dari Kevin. Malam, Pandit DPI bahas tipis Real Madrid dong, kenapa bisa seri, nggak bisa maksimalin laga menghadapi LC dengan baik? Kalau peluang cukup banyak peluang, tapi kemarin emang kipernya LC lagi tampil bagus. Banyak banget peluang yang besar kemungkinan untuk menjadi gol, satu dari Rodrigo, 2 dari Mbappe, tapi gagal tereksekut. Ya. Jadi Dan emang berikutnya dari Theo. Mas Aldi ini maksudnya apa? Udah posting story di IG buat cara membuat visa Inggris. Apa sudah mulai berpikir bahwa dalam keadaan di atas angin akan berangkat nanti untuk merayakan selebrasi juara nih kayak di? Iya jangan dadakan kalau mau bikin gitu. Paling kan 6 Harus bulan ada jaraknya sebelum lah. ya. Iya biar jangan dadakan kalau mau bikin gitu aja. Iya. Dan kalau mau ada yang berangkat kan katanya sepekan demi sepekan. iya kalau ada yang mau berangkat. Kan gue mah ada yang pede loh Mas. Kalau gua week by game week. Kalau ada yang pede silakan. Berikutnya Diki. Arsenal juara EPL saja cukup, tapi kalau dikasih treble ya bonus nggak apa-apa juga ya. Ya, I don't care about Champions League, FA Cup, Capital, nggak peduli gua. Liga yang penting. Premier League dulu ya, Ya. bread and butter. Ya. Berikutnya dari Oni. Sayang sekali Rizal nggak ada di hari Senin ini, padahal pengen lihat King Aldi bantai Liverpoolnya Rizal. Ya, Rizal nggak ada, Aldi bisa. Rabu ya. Ah, iya, Rabu. kita Rabu. bantai. Berikutnya dari Yokeres. Gue takut banget IPL nggak seru musim ini karena terlalu didominasi oleh satu tim. Dan bukan saja. salah Arsenal dong. Ditranslate sama dia. Victor Gyokeres beneran itu. Itu ini beneran di. Lu kira bohongan? Beneran. Yokeres melanjutkan dengan Bismillah juara IPL Makin taat 2025. Gyökeres sekarang. Makin taat. Palestine. Woi, ini dia dari timur nih. Apakah kegagalan mendapatkan Gehi berkontribusi kroposnya pertahanan Liverpool saat ini? Liverpool kelamaan ngebitnya. Gehi ke Liverpool juga jadi ikutan jelek. Nggak ada Gehi, cabutnya Kwanzaa, ya banyak lah ya kontribut. Tren. Dan berikutnya Johandi 92. Apa tuh? Hal yang nggak boleh diucapin di resto tapi boleh ke Spurs. Waduh, kok ayamnya gosong padahal ayam sayur kok bisa gosong. Kalau dipanasin lama-lama ya lama-lama habis kan airnya. Jadi gosong juga. Nextnya dari siapa tuh? Kasih 100.000, thank you. 100.000 rupiah buat Bang Aldi. Sampai bulan apa Bang? Aldi yakin Arsenal at least bisa nih juara. Gue tanya balik deh ke lu. Kira-kira bulan apa? Gue belum mau jawab soal itu deh. Belum juara-juaraan gue nggak mau. Gue males. Takut. Udahlah. Game perekan ya kita bahas. Fokus sama Chelsea. Oke, sepertinya sudah sampai di akhir Ya. dari acara kita di hari Senin. Tadi yang nyawer begitu banyak. Terima kasih dan juga buat Sabto dan Aldi. Thank you very Adi. much udah datang dan memberikan warna yang luar biasa untuk DPI di hari Senin. Dan juga terima kasih kepada Roro Jonggrang Indonesia buat LED-nya yang tentunya membuat studio kita semakin impresif, dan bagi JM Team juga yang sudah menyaksikan kita bertiga. Terima kasih banyak. Tentunya jangan lupa untuk menyaksikan klip-klip dari DPI di YouTube dari Dewan Pundit Indonesia, dan terima kasih juga kepada GeForce sponsor kita di episode kali ini, dan tentunya kita akan bertemu lagi di hari Rabu nanti. Bye.